Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Mr. Sultan akan memberikan pembelajaran yang menarik sekali tentang command and request. Okay, today Mr. Sultan will give you one of the explanation that is very important for you, and as the new topic, command and request. What is a command and request? Command and request are two important concepts in communication. Command is an instruction given to someone to do something, while a request is an appeal made to someone to do something. In this presentation, we will explore the differences between these two concepts and how they affect communication in the workplace. Jadi di sini maksudnya adalah command, kata perintah atau kalimat perintah, dan request, permintaan atau kalimat permintaan adalah dua konsep yang sangat penting sekali dalam suatu komunikasi. Command sentence atau kalimat perintah di sini adalah suatu instruksi yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu, sedangkan permintaan atau kalimat permintaan adalah meminta seseorang untuk melakukan sesuatu. Pada kesempatan kali ini kita akan mengenal perbedaan antara keduanya. Okay, the definition of the command. Command is an instruction given to someone to do something. It is usually given by someone in a position of authority and is expected to be obeyed. Commands are usually given in a direct and assertive manner and are often used in situations where quick action is required. Di sini maksudnya adalah kalimat perintah itu adalah instruksi yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, biasanya instruksi yang dilakukan oleh seseorang untuk melakukan sesuatu ini posisinya ada pada kedudukan orang yang berkuasa, yang mengharapkan sesuatu itu untuk dilakukan, untuk dipatuhi. Kalimat perintah biasanya diberikan secara langsung dan tegas dalam situasi yang cepat, yang dibutuhkan aktivitas atau kegiatan secara langsung. Oke, beberapa contoh dari kalimat perintah. Some example of common sentence like close the door, turn off the light, submit your report by Friday. Jadi contohnya adalah seperti close the door, tutup pintu, turn off the light, matikan lampu, submit your report by Friday, kumpulkan report kalian, laporan kalian pada hari Jumat. Commands are often used in the military, emergency service, and other situations where quick and decisive action is required. Jadi di sini maksudnya adalah kalimat perintah itu seringkali digunakan dalam militer, dalam pelayanan yang secara langsung ya, secara emergensi atau gawat darurat, dan juga situasi yang lainnya yang membutuhkan gerak cepat atau aksi yang cepat. All right, now the definition of request. Request is an appeal made to someone to do something. It is usually made in a polite and respectful manner and is not expected to be obeyed. Requests are often used in situations where the person making the request doesn't have the authority to give commands. Jadi maksudnya di sini adalah request itu meminta seseorang untuk melakukan sesuatu. Dalam meminta seseorang untuk melakukan sesuatu secara otomatis dilaksanakan dengan in a polite. Polite itu maksudnya adalah sopan, dengan sifat atau menghargai seseorang. Jadi menghargai seseorang pada saat meminta sesuatu dan tidak diharapkan untuk dipatuhi. Jadi maksudnya adalah kalau command sentence tadi itu harus dipatuhi, tapi kalau request itu tidak harus dipatuhi. Jadi tergantung dari situasi di mana seseorang tersebut atau meminta seseorang tersebut untuk misalnya membutuhkan bantuan atau meminta seseorang tersebut melakukan sesuatu dan tidak harus dipatuhi. Jadi bisa dilaksanakan kalau dia mempunyai kemampuan atau kesanggupan, bisa juga tidak. Okay, the example of request. Some example of request include, could you please pass me the salt? Would you mind helping me move this table? Can you send me the report when it's ready? Jadi di sini maksudnya adalah biasanya dimulai dengan kata could, would, dengan kata tanya. Kalau kalimat command sentence tadi itu dengan interjection atau bisa kita kenal dengan kalimat perintah. Di sini ada kata
tanda seru. Tapi kalau di sini adalah tanda tanya. Menggunakan kata could, would, can juga bisa. Untuk could dan would digunakan untuk apabila kalian ingin menggunakannya dengan menghargai seseorang. Karena tingkatan dari can, could, dan would ini berbeda. Tapi kalau could dan would itu biasanya digunakan untuk menghargai seseorang. Jadi menggunakan could dan would. Jadi lebih sopan. Oke. Polite request. Could you please pass me the salt? Bisakah kamu memberikan saya garam, atau apakah kamu tidak keberatan untuk membantu saya menggerakkan meja ini? Can you send me the report? Apakah kamu bisa untuk mengirimkan laporan ini ketika siap? Okay. So requests are often used in everyday communication and are an important part of building relationship. Jadi sini maksudnya adalah kalimat permintaan itu biasanya sehari-hari digunakan sebagai alat komunikasi, sebagai untuk komunikasi setiap harinya ya. Dan di sini juga penting dan bagian dari hubungan sangat penting sekali dan merupakan suatu hubungan komunikasi yang terjalin. Jadi seperti itu. In conclusion, understanding the differences between comment and request is important in effective communication. While comments are used in situations where quick and decisive action is required, requests are used in situations where building relationship and maintaining respect is important. By using this concept appropriately, we can improve our communication skill and achieve our goals in the workplace. Jadi maksudnya adalah di sini kesimpulannya adalah pada kalimat perintah dan kalimat permintaan itu penting sekali dalam komunikasi secara aktif, di mana kalimat perintah itu digunakan untuk pada situasi-situasi yang cepat, aksi ya harus cepat dibutuhkannya. Jadi kalau kalimat permintaan di sini dibutuhkan aksi untuk membangun suatu komunikasi, yaitu menghargai seseorang, bagaimana kita memberikan kalimat permintaan kepada seseorang yang sopan dan sebagainya. Dan apabila kita mempelajari konsep atau dua konsep tersebut, kita bisa improve. Jadi kita bisa meningkatkan skill komunikasi kita di berbagai bidang. Okay. Thanks for watching the material today. Hopefully you can get the beneficial after learning this video. Goodbye and see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.